Bab 1332. Setelah berbicara, Logan berbalik dan berjalan kembali ke bangsal, membuka pintu, menepuk pintu dengan ringan, dan ketika semua orang di ruangan itu berbalik untuk melihat ke atas, Logan menunjuk ke arah Kelvin dan tersenyum. "Kelvin, keluarlah, Presiden Woods ingin menanyakan sesuatu." Kelvin terkejut sesaat, lalu dengan patuh keluar dari bangsal, dan mengikuti Logan ke sudut koridor tempat Woods berada. "Presiden Woods, apakah Anda mencari saya?" Kelvin melirik Woods yang berdiri di depan jendela dan bertanya dengan suara rendah. Bentak. Segera setelah dia selesai berbicara, sebuah tamparan dilanggar dan wajahnya dipukul dengan parah, dan terdengar suara yang sangat tajam. Sebelum dia sempat bereaksi, sebuah tangan yang kuat mencengkeram lehernya dan mendorongnya ke belakang dengan keras. Dia segera terhuyung-huyung di bawah kakinya, kepalanya terbentur, dan dia membanting di belakangnya dengan keras. Di dinding, Venus terbang lurus ke depan. "Katakan, kenapa Annie memberimu obatnya?" Terdengar teriakan tajam, dan Kelvin melambat selama beberapa detik sebelum dia bisa melihat dengan jelas bahwa Logan yang mencubit lehernya. "Aku melihat Logan terlihat mengerikan saat ini." Urat biru di dahinya dengan keras, matanya menunjukkan pembunuhan, dan kata-katanya penuh dengan penindasan. Kelvin, yang telah menghormati Logan, sangat ketakutan melihat ekspresi Logan yang galak, wajahnya penuh ketakutan, dan dia gemetar dan berkata, Saya adalah bagian dari Presiden N yang lama. Dia memiliki hubungan yang lebih baik." "Bagus. Jadi, hubungannya cukup baik untuk membuatmu bersedia menjadi eyelinernya dan pengobatan Cina Yanxia, kan?" Logan berteriak, menambahkan sedikit kekuatan pada tangannya lagi, dan berkata dengan suara dingin, "Sudah lama kukatakan padamu bahwa rahasia Asosiasi Medis Dunia, secara tegas, adalah rahasia negara. Katamu, kau telah membocorkan begitu banyak rahasia, kejahatan apa yang seharusnya terjadi?" Begitu dia mengancingkan topi besarnya, Kelvin mengguncang tubuhnya dengan ketakutan, menggigil di bawah kakinya, dan hampir jatuh ke tanah. "Tuan Logan, saya tidak. Saya hanya membantu bantuan Presiden Annie, dan tidak memberitahu dia hal lain." Kelvin menggigit kulit kepalanya dan membantah. Wajah Logan memerah, ekspresinya sakit, keringat di dahinya hujan, dan jantungnya hampir melonjak. "Brengsek, kau bohong." Logan mencubit leher Kelvin dan menempelkannya ke dinding, lalu menarik tangannya, membuat gerakan pistol, membanting kepala Kelvin beberapa kali, dan berseru, "Kurasa kau saya ingin mengambil senjata, saya akan memenuhimu." Engah. Begitu suara Logan turun, Kelvin langsung melembutkan kakinya dan berlutut di tanah. Dia menangis dan menangis, "Tuan Logan, saya tahu itu salah, Presiden N memaksa saya melakukan ini. Ya, maafkan saya." Dia benar-benar terkejut dengan kata-kata Logan, karena dia tahu bahwa Logan memang memiliki kekuatan untuk membuatnya mengambil senjata. Pemborosan yang tidak berguna. Woods di samping tampak kedinginan ketika melihat situasinya, dan menendang Kelvin dengan keras, dan dengan tegas berkata, "Kamu ingin mengejar putriku, angan-angan." Dia tahu pikiran-pikiran Kelvin sejak lama. Di matanya, Kelvin adalah orang kecil yang mendambakan putrinya, tetapi itu adalah seekor katak yang ingin makan daging angsa. Sekarang Kelvin begitu lemah, dia merasa bahwa Kelvin itu kodok, itu mencemari kodok. Kelvin berlutut di tanah dan menangis, tanpa berani mengatakan apapun. Logan melihat Kelvin begitu ketakutan, dan senyum tipis muncul di sudut mulutnya. Yang dia inginkan adalah efek ini, yang membuat Kelvin ketakutan dari lubuk hatinya. Karena hanya Kelvin yang takut dari lubuk hatinya, Kelvin akan sepenuhnya mematuhi instruksinya. "Ayo, teleponmu, kembalikan, dan telepon Annie." Logan berjongkok, menyerahkan kembali ponsel yang dia ambil dari Kelvin ke Kelvin, dan berkata sambil tersenyum. Kelvin menggelengkan tubuhnya tiba-tiba, menggelengkan kepalanya seperti mainan, dan buru-buru berkata, "Tidak, Tuan Logan, saya berjanji kepada Anda bahwa saya tidak akan pernah menelepon Presiden N. Aku akan membiarkanmu bertarung." Logan tersenyum penuh arti, dan menyelipkan telepon langsung ke tangan Kelvin, matanya yang menyipit melotot tajam, dan berkata, "Katakan padanya bahwa kamu telah meminum pil untuk Sarana." Wajah Kelvin pucat, matanya ketakutan,
dan dia berkata dengan gemetar, "Tuan Logan, jangan khawatir, saya bersumpah kepada Tuhan bahwa saya tidak akan pernah memberitahu Presiden N tentang hal ini." Dia tahu bahwa Logan mengatakan ini, tetapi dia memperingatkannya dengan cara lain, sehingga dia bungkam tentang urusan hari ini dan tidak boleh memberitahu Annie. "Aku benar-benar ingin kamu menelepon Annie," Logan berkata sambil tersenyum, "namun, kamu harus melapor padanya seperti yang aku inginkan. Bagaimana kalau kamu mau bekerja sama denganku?" "Ya. Kelvin buru-buru menganggukkan kepalanya lagi dan lagi, di mana dia masih memiliki ruang untuk menolak, dan dengan gemetar memohon, "Saya hanya meminta Tuan Logan untuk mengampuni saya. Jangan khawatir, kamu hanya perlu melakukan apa yang aku katakan, dan aku tidak akan pernah mengejar hal-hal sebelumnya lagi." Logan menyipitkan mata dan tersenyum tipis. "Logan, bukankah kamu baru saja mengatakan bahwa kamu ingin Anne tidak pernah tahu tentang ini? Mengapa Kelvin melapor kepada Anne?" Woods tidak bisa menahan sedikit terkejut setelah mendengar kata-kata Logan. Baru saja, Logan menyuruhnya untuk menjauhkan Anne darinya. Mengapa Kelvin menelepon Anne lagi? Keduanya tidak bertentangan. "Jangan khawatir, aku punya rencanaku sendiri." Logan tersenyum percaya diri pada Woods, lalu bersandar ke telinga Kelvin dan mengucapkan beberapa patah kata dengan suara rendah. Setelah instruksi, Woods melirik arloji di pergelangan tangannya, berpikir sejenak, dan berkata, "Nah, hari ini kamu jangan menyebutnya, dan kamu akan menelepon Annie lagi besok malam." "Bagus." Kelvin mengangguk berulang kali, tidak berani untuk tidak patuh sedikit pun. Setelah kembali ke bangsal, Logan memberitahu Abler seperti yang didiskusikan sebelumnya dengan Woods bahwa Annie ditahan sementara oleh Lin Yu, tetapi dia ingin kembali tetapi tidak bisa. "He Jiarong, ini He Jiarong lagi." Setelah mendengarkan narasi Logan, Able gemetar karena marah, dan kebenciannya pada Lin Yu semakin dalam. "Jangan khawatir, Mer. Abler, orang jahat seperti dia cepat atau lambat akan masuk neraka." Logan tersenyum pada Abler dan berkata, "Walaupun Annie tidak bisa kembali, dia akan memberitahu Dokter Andre tentang khasiat obat baru yang dia kembangkan. Nanti, Dokter Andre akan memberikannya sesuai dengan Anne. Pesan, saya sudah mencoba yang terbaik untuk menyembuhkan Sarana, tapi saya tidak yakin apakah itu akan berhasil. Sekarang kita hanya bisa berdoa." "Terima kasih, Tuan Logan, dan terima kasih, Presiden Woods. Saya membuat Anda repot." Able tergerak oleh suara itu, dan membungkuk dengan hormat kepada Woods dan Logan. Logan tersenyum cemerlang, dan menatap Woods dengan bangga, dan tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas secara rahasia. Selanjutnya, Andre mengikuti instruksi Logan dan memberi sarana pengobatan putaran kedua, meskipun Andre tahu bahwa ini hanya melakukan pekerjaan yang tidak berguna, dia tetap memperlakukan pekerjaan yang tidak berguna ini seolah-olah pekerjaan itu layak. Waktu AS, malam berikutnya. Kelvin datang ke kantor Logan tepat waktu dan melihat Woods dan Logan duduk bersebelahan di sofa. Ekspresinya sedikit gugup. Kemudian, atas tanda Logan, dia memutar nomor Annie di seberang lautan.